Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Situbondo adalah masih tingginya tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai 11,51%, yang berarti lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,79%. Sekaligus menempatkan Situbondo pada peringkat ke-12 kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan kedua di wilayah Karisidenan Besuki. Kebijakan, strategi, dan program apa yang dapat saudara paslon tawarkan untuk dapat mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan di Situbondo? Waktu menjawab 2 menit 30 detik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi Bupati Situbondo, ada 2 hal yang harus kita sampaikan. Dan ini harus menjadi konsentrasi bersama sebagai Bupati dan seluruh stakeholder yang ada, termasuk pada internal kita di birokrasi. Pertama adalah bahwa tingkat kemiskinan ini tentu harus ada dengan istilah baru, pendekatan baru yang tadi kami sampaikan itu. Seluruh komponen yang ada harus merubah, merevolusi dirinya, terutama di pucuk pimpinan sebagai kepemimpinan yang paling atas, yakni cara pandangnya, shifting mindset. Dia harus berubah menjadi seorang entrepreneur. Dengan begitu, maka kebutuhan akan UMKM itu bisa di-bridging, dijembatani dengan adanya Creative Hub misalnya di level tengah. Lalu kemudian di level paling hilir kita bisa menyediakan keseluruhan potensi yang ada seperti bazar, pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga sumber daya alam kita itu bisa terkonsentrasi, produktivitas meningkat, dan itu tentu juga akan menambah pendapatan masyarakat yang ada. Nah, itu kebutuhan yang benar. Berarti harus menjadi pejuang UMKM. Tidak hanya sebagai tenaga administrator, dia harus melakukan inovasi, terobosan. Yang berikutnya tentang bagaimana keberpihakan kita. Berpihakan kita sebagai pemimpin terhadap potensi yang ada. Kita tidak boleh lagi mengimpor tenaga kerja dari luar kabupaten, kita tidak boleh lagi mengimpor bahan baku dari luar kabupaten, sehingga kehidupan UMKM itu benar-benar menyala, benar-benar bisa bersinergi dengan kebutuhan pendapatan masyarakat. Kalau itu bisa kita lakukan, apalagi kota, kabupaten seperti Situbondo, sumber keuangannya tidak banyak. Dia selalu terkonsentrasi pada APBD. Maka kemudian tidak boleh lagi ada uang yang beredar di luar kota. Semua kegiatan perekonomian harus terkonsentrasi di Kabupaten Situbondo. Dengan begitu, saya yakin bahwa ke depan Situbondo ini akan bisa naik kelas. Mungkin Mbak Ulfi, ada yang tambahkan? Tambahannya adalah bagaimana kecintaan masyarakat Situbondo, khususnya kepada produk lokal Situbondo sendiri, ini yang akan menentukan kemajuan UMKM, sehingga perekonomian di Situbondo itu semakin meningkat. Itu. Oke, betul. Thank you. Baik, paslon nomor urut 2 boleh menanggapi? Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan sudah bagus. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa PDRB Kabupaten Situbondo lebih banyak dipengaruhi oleh pertanian. Karena sebagian besar masyarakatnya adalah para petani dan nelayan. Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa UMKM yang menjadi prioritas. Tetapi ingat, sampai sekarang upaya-upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan luar biasa. Dengan membangun birulah, bikin rumah layak huni, bantuan jambanisasi dan lain sebagainya adalah upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrim, di mana dari 4,68 kemiskinan ekstrim hari ini sudah turun menjadi 0,36, dan kemiskinan dari 12,6 sekian turun sudah menjadi 11,51 adalah sebagai upaya selama 3 tahun yang saya lakukan. Oleh karena itu, terhadap upaya penurunan kemiskinan tidak hanya UMKM, tetapi PDRB yang terbanyak yang harus menjadi prioritas di dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Mungkin itu, Pak. Baik, paslon nomor urut 1 boleh menjawab tanggapannya. Waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Izin Mbak Karna, terima kasih atas responnya. Pertama, yang harus kita sadari bahwa pertanian itu bagian dari UMKM, itu tidak bisa kita afis-afiskan, karena bagaimanapun kebutuhan akan UMKM ini itu paling tidak ya, saya lihat di Situbondo itu banyak sektornya. Pertama tentu pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga itu adalah peternakan, kemudian ada kerajinan dan pariwisata. Ini komponen atau elemen-elemen UMKM yang harusnya didorong betul oleh kebijakan pemerintah daerah agar mereka tergerak. Seperti yang saya katakan tadi, dari hulu, dari persoalan mindset, kemudian di tengah, di middle, kita juga harus membridging itu. Kemudian di hilir, kita siapkan instrumen-instrumennya. Kalau perlu, kita ajak nanti seluruh potensi produk lokal, seperti misalnya
proses pendampingan hingga proses pemasaran itu harus menjadi tanggung jawab bupati dan seluruh stakeholder, termasuk para birokratnya. Orientasinya harus dirubah. Kenapa kemudian saya berpikir tentang shifting mindset? Karena apa? Kegiatan kita di dalam perekonomian tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang punya potensi sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Tidak bisa. Kita punya ragam pasar yang sebenarnya itu menunggu kita. Ragam pasar itu menanti kita. Dan tinggal bagaimana kita menyiapkan instrumen kebijakan untuk mendorong kehidupan UMKM di berbagai bidang. Pertanyaannya adalah seberapa jauh selama ini kepemimpinan Pak Karna, izin banget Pak Karna, bagaimana Anda membuat konstruksi kebijakan tentang keberpihakan terhadap UMKM yang datanya sebenarnya super fantastis. Saya kira itu mungkin Mbak Elvi. Ya. Artinya pada saat ini bagaimana pola peningkatan terkait dengan ekonomi di Kabupaten Situbondo ini harus adanya kolaborasi terkait dengan peningkatan UMKM. Kalau pertanian ini sudah merupakan mata pencarian kita. Waktu habis.